Hai, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Sukrisno. Di video kali ini saya akan membahas selanjutan kanji level N5, yaitu kanji ke-11. Baik, kanji yang saya bahas di video kali ini adalah kanjinya tentunya seperti ini. Ini memiliki 3 coretan ataupun 3 goresan. Baik, kita berlatih untuk cara menulisnya. Yang pertama adalah garis ininya, kemudian garis yang tegak, kemudian garis yang kecil ini. Oke, mohon maaf ini saya pakai mouse ya, jadi agak susah. Secara penulisannya semuanya tegak. Nah, ini yang tidak terhubung hanya bagian tulisan goresan yang sebelah kanan. Ya. Baik, ini kita hapus, kita lanjutkan ke cara baca. Yang pertama ada cara baca onyomi, yaitu cara baca aksara Cina, itu ada K sama G. Kemudian untuk onyominya ini lumayan banyak, ada cara baca sita, sa, simo, o, kuda, he. Nah, tapi untuk teman-teman tidak perlu menghafalkan cara baca onyomi sama kunyominya, melainkan kosakata apa yang menggunakan kanji ini. Itu poinnya di situ. Loh, terus kenapa kalau misalkan kita harus menghafalkan kosakatanya, kok perlu dijelaskan di video ini gitu ya? Untuk cara baca onyomi sama kunyomi. Oke, secara penjelasannya kalau tidak diawali dengan ini, ya kita juga akan kerepotan gitu ya. Tapi untuk teman-teman, ya meskipun mendengarkan penjelasan ini, tapi ini tidak perlu dihafalkan. Yang perlu dihafalkan adalah kosakata apa yang menggunakan kanji ini. Itu aja cukup ya. Baik, untuk kosakata yang menggunakan kanji ini, pertama ada kosakata sita, artinya bawah. Yang berikutnya ada sagarimas, artinya turun ataupun menurun. Yang berikutnya ada sagemas, artinya menurunkan. Yang berikutnya ada morimas, turun. Ini dari kendaraan ataupun dari auto. Selanjutnya ada chikatetsu, artinya kereta bawah tanah. Selanjutnya, heta ini tidak mahir ataupun buruk dalam melakukan sesuatu, dalam memahami sesuatu. Yang berikutnya ada kudasai. Ini artinya tolong berikan ataupun mohon. Ya, baik, kita lanjutkan dengan pembahasan kosakata yang menggunakan kanji ini. Yang pertama ada kosakata shita, artinya bawah. Secara penggunaannya, ini adalah kata benda menunjukkan posisi ada di bawah ataupun lebih rendah dari sesuatu yang tinggi. Ya. Nah, ini lebih banyak digunakan untuk menunjukkan suatu lokasi ataupun tempat. Oke, contoh kalimatnya di sini ada Sukue no shita ni neko ga arimasu. Ada kucing di bawah meja. Berikutnya, Kutsuwa beto no shita ni arimasu. Sepatu ada di bawah tempat tidur. Berikutnya, Wa tana no shita ni maete kudasai. Jadi tolong letakkan buku di bawah kamu. Berikutnya, kono biru no shita ni chūshājō ga arimasu. Ada tempat parkir di bawah ini ya. Chūshājō ini digunakan untuk tempat parkir roda 4. Kalau misalkan tempat parkir roda 2 itu sebutannya beda, tapi lebih umumnya bukan chūshājō. Ya, ini menunjukkan imajinasinya itu di bawah. Oke, berikutnya ada kosakata sagarimas, artinya turun ataupun menurun.
Secara penggunaannya ini adalah kerja grup 1 digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu turun secara otomatis tanpa adanya subjek ataupun seseorang yang melakukannya. Bisa diambil turun ataupun turun. Kalimat yang pertama contohnya adalah kiyomas garing suhu udara. Berikutnya nedagas garing ya harga turun, harganya menurun. Berikutnya ketsuan suka sadari ya tekanan darah turun atau tekanan darah turun. Berikutnya ning tiga sadari ya popularitasnya menurun. Popularitasnya turun ya, pertenarannya turun. Ya, kira-kira imajinasinya dia turun seperti ini ya. Dia turun secara sendiri, tidak ada yang menurunkan. Oke, berikutnya ada kosakata sagem, artinya menurunkan. Secara penggunanya di sini adalah kata kerja, dia masuk kategori grup 2, digunakan sangat subjek ataupun seseorang itu secara aktif menurunkan sesuatu. Kalau kosakata yang sebelumnya itu turun dengan sendirinya atau otomatis ataupun tidak ada yang melakukannya, untuk kosakata ini ada yang melakukannya. Contoh kalimat pertama ada oko sakimansien, saya melakukan sesuatu. Berikutnya oteo sagemasu ya, saya mengecilkan orang. Ya, mengecilkan di sini hanya sebuah kata apa ya, ucapan yang lain ya. Boleh diartikan menurunkan, mengecilkan gitu ya. Oke, berikutnya atau sagemasu saya menundukkan kepala, menundukkan itu boleh ya. Berikutnya atau sagemasu saya menurunkan bendera. Oke, kira-kira imajinasinya seperti ini ya. Kalau yang tadi turunnya secara otomatis, ini ada tangan yang menurunkan ya. Berawal dari 30 ke 25 derajat Celcius. Oke, berikutnya ada kata kerja orimas ya. Ini turun dari kendaraan ataupun dari tangan. Oke, secara penggunaannya kata orimas ini adalah kata kerja, dia kategori grup 2, digunakan saat seseorang turun dari tempat tinggi ataupun dari kendaraan. Contoh kalimat yang pertama, Densho orimas, saya turun dari kereta. Baso orimas, saya turun dari bus. Kaitamo orimas, saya menuruni tangga ya, saya turun dari tangga. Menuruni juga ya, artinya di sini ada sesuatu pergerakan, ada sesuatu tindakan. Berikutnya erebetate sagarimas. Erebetate orimas, saya turun dengan lift. Oke, kira-kira imajinasinya seperti ya, ada pergerakan seseorang dari langkah kakinya ya menuju anak tangga yang dari atas ke bawah. Oke, berikutnya ada kosakata chikatetsu, artinya kereta bawah tanah ataupun perkereta bawah jalur bawah tanah. Secara penggunaannya ini adalah kata benda menuju pada moda transportasi di umum digunakan di kota-kota besar di Jepang. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada yang melalui jalur bawah tanah. Ini diceritakan Chikatetsu yang ada di Jepang. Contoh kalimat pertama, Chikatetsu de Gapoi Gimis ya. Saya pergi ke sekolah naik kereta bawah tanah atau lewat jalur bawah tanah. Berikutnya, Chikatetsu wa benki desu. Kereta bawah tanah itu praktis. Berikutnya, Tokyo ni wa oku no chikatetsu ga arimasu. Tokyo memiliki banyak kereta bawah tanah. Berikutnya, Chikatetsu no eki wa kono shita ni arimasu. Stasiun kereta bawah tanah ada di bawah ini. Mungkin orang yang berbicara itu tepat di atas stasiunnya ya. Oke ya, kira-kira imajinasinya seperti ini ya. Chikatetsu mengarah kepada kereta X. Ini ada terowongan.
keretanya melalui terowongan di bawah tanah. Oke, yang berikutnya ada kosakata heta. Ini artinya tidak mahir ataupun buruk ya. Jadi kalau teman-teman heta itu lawan katanya Jozu, itu benar ya. Kalau Jozu itu artinya pandai, tapi yang heta ini kalau kita artikan lawan katanya pandai itu kan agak menyakitkan. Jadi kita pakai kata ataupun ungkapan yang sedikit lebih sopan gitu ya. Tidak mahir, tidak pandai, buruk gitu ya. Atau lemah itu boleh. Tapi jangan sampai kita mengucapkan hetades. Ya, yang itulah maksudnya ya. Jadi jangan sampai kita gunakan kata-kata yang itu yang sekiranya menyakitkan orang lain. Oke, kata heta ini adalah dia masuk kategori kata sifat yang tak digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang tidak pandai ataupun tidak mahir dalam melakukan sesuatu atau pemahaman sesuatu. Yang pertama contoh kalimatnya adalah watashi wa utaka heta desu. Saya nggak pandai bernyanyi. Ya. Berikutnya Kaliwario di heta desu. Dia nggak pandai memasak. Berikutnya watashi no nihongo pada heta desu. Ya, bahasa Jepang saya masih belum bagus. Nah, ini belum bagus ini adalah kata yang menurut saya sopan gitu ya. Daripada dengan ya lawan kata lebih pandai ataupun yang pintar. Contoh kalimat berikutnya imotoa dan sebagai hetates. Adik perempuanku nggak pandai menari, nggak pandai berjoget. Ya, kira-kira ini ya. Ini sebenarnya pengen menggambar apa ini kira-kira? Helikopter atau capung atau hewan apa? Ya, intinya orang ini nggak pandai menggambar. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya ada kata kudasai, artinya tolong silakan ataupun mohon. Untuk minta sesuatu. Ini secara penggunaannya ya digunakan untuk meminta sesuatu dengan sopan. Biasanya mengikuti kata kerja untuk T atau langsung setelah kata benda itu berkurang ya merupakan bentuk sopan dari permintaan. Contoh kalimat yang pertama, minzo kudasai, tolong berikan air. Minta airnya, mohon airnya, itu boleh ya. Berikutnya ada konohomo kudasai, tolong berikan buku ya, itu temani. Mungkin kondisinya seperti itu. Berikutnya juso shete kudasai ya. Kudasainya yang kita bahas ya. Tolong beritahu alamatnya. Berikutnya demo bangku kudasai. Tolong berikan nomor telepon ya. Ini biasanya yang teman-teman pakai ketika bertemu dengan perempuan gitu ya. Yang laki-laki. Teman-teman berikan nomor teleponnya Dewa Bangku kudasai. Ya, kira-kira ini si rambut kuning memiliki sebuah kue, ada perempuan minta kue gitu ya. Kudasai kue, kudasai cake, kudasai gitu ya. Oke ya, teman-teman di video kali ini saya membahas kaji level R5 level dasar yaitu urutan yang ke-11 perlu diingat seperti yang disampaikan sebelumnya. Saya menyampaikannya dalam bentuk urutan tulisan ya, ataupun bertulisan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar dari dasar, khususnya untuk pembelajaran redaksi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.